Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di my channel podcast Sahabat Viral. Kali ini saya lagi podcast dengan Ketua FKDM Sukapura, Kelurahan Sukapura. Oke, kita langsung aja tanpa berlama-lama. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri, Bang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Haji Muhammad Wasid SOS, sebagai Ketua FKDM Kelurahan Sukapura ya. Periode kita kebetulan ketua udah 2 kali periode ya, sampai saat ini kita masih Ketua FKDM Kelurahan Sukapura. Bentar. Apa sih tugas daripada FKDM itu sendiri, Pak Ji? Seperti yang kita ketahui, tugas pokok FKDM antara lain menjaring, menampung, mengkomunikasikan berupa informasi dan data dari warga masyarakat untuk kita teruskan ke stakeholder, seperti terutama si Pak Lurah ya, terutama laporan kita pertama tuh Pak Lurah. Artinya ada apapun yang kita laporkan pertama kali itu ke Pak Lurah Sukapura, karena Pak Lurah merupakan Dewan Pembina FKDM di Kelurahan Sukapura. Ada nggak hal ataupun laporan dari masyarakat yang nggak ditindaklanjuti oleh pihak FKDM itu sendiri? Jadi begini, pada dasarnya nih FKDM kelurahan multidimensi. Kenapa saya katakan multidimensi? Jadi kita FKDM kelurahan ini bukan hanya kewaspadaan dini, tapi juga upaya penindakan dan pencegahan. Kita dituntut seperti itu. Seperti ada kebakaran, FKDM ditelepon. Ada kejadian, ada maling motor, kita ditelepon. Seolah-olah tuh FKDM ada upaya penindakan, tapi karena tugas dari pokok fungsinya ya kewaspadaan ini, ya kita lakukan seperti itu. Kalau laporan-laporan sih tetap kita tindak lanjuti. Misalnya ada kejadian apa dari masyarakat, kita datengin, kita tanya kok kenapa bisa sampai seperti ini. Paling tidak kita tindak lanjuti lah. Oke. Ya selama menjadi ketua FKDM itu sendiri, kerja ataupun laporan masyarakat selama ini udah sesuai dengan tupoksi daripada FKDM, kerja FKDM itu sendiri? Oh iya, jadi kita bekerja berdasarkan tupoksi FKDM. Artinya kita jangan sampai kerja melanggar tupoksi daripada FKDM itu sendiri. Artinya searah gitu, searah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan kita. Oke, apa sih harapan dari Pak Haji Rosi sendiri sebagai ketua FKDM di Kelurahan Sukapura ini untuk kedepannya? Harapan saya sebagai ketua FKDM Sukapura berharap adanya tingkat kesejahteraan anggota FKDM Sukapura harus diperhatikan. Oke, seperti apa tingkat kesejahteraan itu, seperti apa? Seperti ini, kita dijamin oleh BPJS. Terus kenaikan operasional juga harusnya itu yang dipertimbangkan. Iya. Apakah itu perlu di lapangan itu? Ya sangat perlu, Pak, karena di lapangan itu sendiri kita udah berjibaku dengan segala hal. Entah itu ada banjir kita turun, entah itu ada kebakaran, entah itu ada kegiatan-kegiatan di masyarakat. Artinya hambatan dan tantangan, ancaman, gangguan itu perlu kita antisipasi. Artinya kan berkaitan dengan keselamatan kita, terus kesejahteraan kita. Saya sih berharap ke depan benar-benar diperhatikan anggota FKDM, terutama FKDM kelurahan. FKDM kelurahan. Iya. Ya, bukan Kelurahan Sukapura aja ya. Iya. Secara keseluruhan. Kita ngomong secara keseluruhan. Iya. Berarti se-DKI ini. Iya, se-DKI. Oke. Lantas
apa sih suka dukanya menjadi seorang FKDM ini? Kalau suka dan dukanya itu kayaknya udah biasa sekali lah. Kita sering mendapat apa sih semacam dari masyarakat tuh semacam apa sih cemoohan oh kok FKDM kerjanya kayak begini aja gitu. Itu kan, tapi kalau Yang lebih spesifiknya, maaf, lebih spesifiknya kayak gimana nih cemoohan, lantas dipertanyakan kok kerja FKDM ini kok gini aja nih? Lebih betul spesifiknya apa nih? betul seperti itu, dianggap kita nih tidak punya apa namanya tugas, sedangkan kalau FKDM sendiri kan tugas dan fungsi pokoknya seperti yang saya utarakan tadi FKDM tidak bekerja, FKDM hanya menampung, menjaring dan menginformasikan data informasi dan teruskan kepada stakeholder kita seperti Pak Lurah Soeharto sebagai Dewan Pembina Untuk yang menindaklanjuti laporan tadi. iya betul, misalnya begini, ada di suatu wilayah ada gundukan sampah. Nah, kita melihat itu karena gundukan sampah itu bau atau bagaimana. Artinya bagaimana kita mengatasi seperti itu? Artinya ya kita harus bekerja sama dengan ketua wilayah setempat, kita laporkan ketua wilayah setempat, kita teruskan ke Pak Lurah gitu. Artinya ketika nanti itu tidak dilanjuti, kita kan ada aplikasi itu yang namanya CRM atau aplikasi Jati. Kita bisa larikan ke situ gitu. Artinya kalau itu laporan kita tidak diperhatikan. Oke. Presentasi sendiri kinerja FKDM di Kelurahan Sukapura ini menurut warga ataupun asumsi dan menurut warga Kelurahan Sukapura sangat puas apa tidak puas? Kalau menurut saya pribadi, ya penilaian saya pribadi ketika kemarin COVID kemarin tuh, itu dari RT, dari RW itu puas terhadap kinerja FKDM karena di tiap kegiatan, di tiap penanganan seperti apalagi kan kemarin vaksin tuh ya. Vaksin ini kita berjibaku Pak. Kita memonitor kegiatan vaksin, kita meworo-woro mengarahkan warga biar vaksin. Itu kita mendapat apresiasi dari terutama dari RT, dari RW dan dari pihak kelurahan. Makanya saya berharap ke depannya ya ada peningkatan kesejahteraan lah buat anggota FKDM, khususnya anggota FKDM Kelurahan Sukapura. Karena yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu anggota FKDM Kelurahan Sukapura, Pak. Itu yang berhubungan langsung. Berarti maaf nih, dalam tanda tanya ini kesejahteraan ini apakah dari fee-nya per bulan apa gimana nih? Ya itu tadi ada kenaikan operasional. Ya ada kenaikan operasional karena kan tugas kita ini mobile. Apakah selama ini biaya operasional yang diterima oleh pihak FKDM sendiri itu selama ini kurang apa gimana? Sebenarnya sih mau dibilang kurang, mau dibilang cukup ya, namanya uang kan nggak ada kurangnya. Artinya ada kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan lah paling tidak seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Haji Rosi sebagai ketua FKDM di Kelurahan Sukapura sendiri yang lainnya. Jadi begini, Pak Wali Kota nih ya, terutama Dewan Pembina tingkat pusat juga gitu. Saya berharap tolonglah kesejahteraan anggota FKDM Kelurahan Sukapura diperhatikan, entah itu kenaikan operasionalnya, entah itu peningkatan menjamin kesejahteraannya seperti kesejahteraan anggota FKDM diwajibkan masuk BPJS ketenagakerjaan. Memang sih kita sudah masuk Pak di BPJS ketenagakerjaan, cuma kan diambil dari operasional kita tiap bulan. Mudah-mudahan pihak-pihak yang berkaitan dengan FKDM memikirkan itu agar BPJS itu dibayarkan oleh pemerintah langsung, terutama pemerintah yang ada di wali kota. Iya, apalagi sekarang kan kita kerja di pihak perusahaan swasta pun BPJS kan dibayar oleh pihak perusahaan. Iya. Apalagi kita kerja di Pemda. Iya betul. Lantas untuk kedepannya aja, ini tanggapan Ketua FKDM sendiri dengan permasalahan BPJS tadi. Bingung kan BPJS itu sendiri kan ditanggung oleh pihak pemerintah Pemda. Iya. Kira-kira gitu.
Iya, terutama anggota FKDM ya. Ya. Entah itu anggota FKDM DKI, entah itu anggota FKDM kecamatan. Berarti kita ngomong umum aja nih. Umumnya aja. Jadi saya berharap FKDM mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan, tapi dari pemerintah. Itu yang saya harapkan. Yang namanya berharap, ya itu bisa terjadi, bisa juga tidak. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah atau pemerintah DKI sendiri, Pak Yosid, tentang permasalahan di ruang lingkup ataupun kinerja FKDM ataupun keinginan daripada para anggota FKDM itu sendiri. Jadi saya berharap karena FKDM ini tadi saya katakan multidimensi, tolonglah FKDM diberikan semacam pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan atau semacam diklat yang bisa dapat meningkatkan kinerja anggota FKDM, khususnya FKDM Kelurahan Sukapura dan umumnya FKDM DKI dan FKDM kecamatan. Mungkin saya bisa katakan seperti itu karena kita selama ini belum jarang sekali mendapat diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan tentang FKDM. Kalau seminar-seminar atau kegiatan sih memang sudah ada, tapi lebih spesifik lagi. Saya berharap lebih spesifik lagi diberikan pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan kinerja anggota FKDM itu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Itulah ngobrol atau pembincang atau podcast Sahabat Viral bersama saya dan bersama Pak Haji Rosid SOSS Kelurahan Sukapura. Beliau ini sebagai ketua dan moga-moga aja bisa mengimplementasikan ke lapangan harapan dan keinginannya. Ya guys, sekian dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama.